Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka DM Mahayana dengan NIM 2303020085. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya ingin menyampaikan materi dari makalah yang telah saya buat mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HKI di era digital. Kita mulai pada pendahuluan terlebih dahulu, di mana di era digital saat ini perkembangan teknologi telah memudahkan penciptaan serta pendistribusian karya intelektual oleh seseorang, perusahaan, dan lain sebagainya. Namun, di balik kemudahan ini juga diiringi dengan risiko seperti pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perlindungan hukum terhadap karya intelektual agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya masuk pada pengertian hak atas kekayaan intelektual atau bisa disingkat menjadi HKI. Hak atas kekayaan intelektual atau HKI merupakan hak yang eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa penuh dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat atas karya ciptaannya intelektual yang dihasilkan dari kemampuan mereka berpikir, berkreativitas, serta daya cipta oleh manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis HKI. HKI sendiri terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama dimulai dari hak cipta, yang dimana hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Contohnya pada tulis, musik, film, dan perangkat lunak komputer atau software. Yang kedua itu ada hak paten. Hak paten diberikan kepada penemu atau invensi di bidang teknologi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Contohnya, alat kesehatan, mesin, dan teknologi terbaru lainnya. Yang ketiga, yaitu ada merek dagang. Merek dagang adalah tanda yang digunakan oleh seorang atau badan hukum pada barang dan jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dari produk lain, atau bisa dikenal dengan istilah branding. Nah, mereka dapat berupa nama, logo, atau simbol yang memiliki kekuatan identitas dan daya jual yang tinggi. Yang keempat itu ada desain industri. Desain industri melindungi aspek estetika dari satu produk seperti bentuk, garis, atau warna yang memberikan tampilan khusus pada produk tersebut. Yang kelima itu ada rahasia dagang dan indikasi geografis. Rahasia dagang ini mencakup informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh pembuat dari dagang tersebut atau produk tersebut. Sementara itu, indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal geografis produk dan kualitas atau reputasinya terkait lokasi tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat perlindungan HKI. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HKI menjadi semakin penting untuk memastikan bahwasannya para pencipta atau pemilik dari suatu karya intelektual telah mendapatkan pengakuan dan imbalan atau royalti yang sesuai atas karya yang telah mereka buat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memberikan insentif kepada pencipta dan penemu agar terus berinovasi ke depannya. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas serta teknologi. Dan yang ketiga itu menjamin kepastian hukum bagi pemilik karya intelektual. Yang keempat yaitu menarik investasi asing yang menghargai sistem perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, di Indonesia sendiri terdapat permasalahan dalam perlindungan HKI.
Meskipun lembaga pemerintahan telah menetapkan berbagai regulasi, perlindungan HKI di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungannya, meliputi yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati karya cipta orang lain. Nah, masih banyaknya masyarakat kita yang menganggap bahwa melakukan pembajakan karya orang lain ialah satu hal yang wajar dan tidak merugikan siapapun. Tapi hal tersebut justru merugikan pihak yang telah dibajak karyanya atau pemilik asli dari karya tersebut. Yang kedua itu lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HKI. Selanjutnya yang ketiga itu terbatasnya akses informasi serta prosedur pendaftaran HKI yang masih dianggap rumit serta memerlukan biaya yang sangat mahal. Yang keempat itu maraknya pembajakan produk digital, yang dimana pembajakan ini yang paling sering dilakukan yaitu termasuk film, lagu, ataupun perangkat lunak atau software. Nah, ada studi kasus yaitu pelanggaran HKI di era digital. Salah satu contoh pelanggaran HKI yang marak terjadi adalah keberadaan streaming film ilegal melalui platform digital. Lagi-lagi pembajakan yang paling sering dilakukan yaitu tentang film ilegal, di mana situs-situs ini menayangkan film-film ilegal untuk ditonton secara gratis. Dari mana hal tersebut menarik orang-orang untuk mengakses situs tersebut dengan berbagai pilihan genre film mulai dari action, romance, sci-fi, komedi, dan lain sebagainya. Bahkan film box office tidak luput dari pembajakan. Nah, situs streaming ilegal seperti Cinema Indo dan RK21 dan masih banyak situs-situs film ilegal lainnya yang pernah sangat populer di Indonesia sebelum akhirnya diblokir oleh pemerintah, yang dimana praktik ini merugikan pencipta dan industri kreatif karena pendapatan mereka terhambat oleh distribusi ilegal tersebut. Kira ada kesimpulan. Di era digital, perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HKI menjadi sangat penting untuk menjaga hak pencipta atas karya-karya intelektual mereka. Meskipun regulasi telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya pembajakan digital. Perlindungan HKI tidak hanya memberikan keadilan bagi pencipta, tetapi juga mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta menarik investasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran penegakan hukum yang tegas dan juga sistem administrasi yang lebih mudah diakses untuk memperkuat perlindungan HKI di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.